Sidang lanjutan perkara nomor 262 PTG 2021 baru antara Riko Gunawan dan kawan Demokrat melawan Perkut Tatutan Baru dan kawan Demokrat akan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, seperti biasa penggugat hadir kuasanya. Para penggugat juga hadir kuasanya ya. Acara kita hari ini adalah ahli. Ayo, ada ahlinya? Ada. Ya, silakan. Silakan ditanyakan kepada ahli yang relevansi sesuai dengan gugatan. Silakan. Terima kasih yang mulia. Baik, ahli yang kami hadirkan akan menceritakan terkait dengan kewenangan pemerintah kota terkait dengan kebijakan pengelolaan sampah, lalu terkait dengan alat bukti B10 terkait dengan laporan hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan sampah perkosaan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru tahun 2018 dan semester 1. Ya, langsung pertanyaan. Oke, terima kasih yang mulia. Saudara ahli, pertama saya memulai dengan pertanyaan, bisa saudara ahli jelaskan apa yang dimaksud dengan pemerintah daerah termasuk dengan pemerintah kota? Oke, yang mulia. Saya ralat penggunaan yang mulia itu biasanya untuk majlis persidangan. Ini penasihat hukum ini. Apa mulia persidangan atau bagaimana maksud Bapak? Ahli. Yang mulia. Maksudnya pertanyaan kan begini. Baik, kepada persidangan maksudnya ya. Ayo, silakan. Ya, silakan. Baik, yang mulia. Dalam sistem negara kesatuan itu ada dua kategori. Yang pertama, negara kesatuan tanpa perlu adanya daerah-daerah otonom. Contohnya Singapura, Brunei Darussalam, dan sebagainya. Model kedua adalah negara kesatuan yang memerlukan daerah otonom, daerah yang mempunyai kewenangan mengatur rumah tangga sendiri. Itu terbagi dua juga. Ada daerah otonom yang satu peringkat, misalnya hanya provinsi saja, di bawahnya ada. Yang kedua yaitu dua daerah otonom, level provinsi dan level kabupaten kota. Indonesia ini menganut sistem yang terakhir ini, yaitu otonomi, daerah otonomi yang levelnya dua peringkat, walaupun tak semua provinsi yang dua peringkat. Contohnya DKI Jakarta itu hanya satu peringkat saja, yaitu pada provinsi. Nah, daerah otonomi ini diberikan kewenangan-kewenangan yang dapat diatur dalam konstitusi, tapi juga boleh diatur di dalam undang-undang dasar, undang-undang organik, undang-undang yang diperintahkan dibuat oleh undang-undang dasar. Dalam undang-undang dasar disebutkan bahwasanya daerah otonom di Indonesia terdiri daripada provinsi dan kabupaten dan kota. Nah, pembagian tugasnya, pembagian kewenangannya di Undang-Undang Dasar secara umum hanya menyebutkan tergantung undang-undang. Jadi undang-undang lah yang membagi tugas antara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota. Undang-undang terakhir yang kita miliki ya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Sampai sekarang itulah yang berlaku. Di situ disebutkan bahwasanya pemerintahan provinsi dengan segala perangkat daerahnya dan juga dengan kewenangan-kewenangan yang dirumuskan di dalam undang-undang tersebut. Luar itu adalah kabupaten dan kota. Itu dijelaskan bahwasanya kewenangan itu pun diberikan secara rinci di dalam lampiran undang-undang tersebut. Oleh karena itulah
pemerintah kabupaten dan kota dalam hal ini antara lain mempunyai kewenangan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan kewenangan wajib yang tidak berkenaan dengan pelayanan dasar. Dalam hal ini pula masalah lingkungan hidup termasuk kategori pelayanan wajib yang tidak berkenaan dengan pelayanan dasar. Sampai situ dulu yang mulia. Ya, lanjut. Oke, tadi saudara ahli bilang bahwa kewenangan terkait dengan daerah otonomi, salah satunya pemerintah kota itu ditentukan oleh undang-undang dasar dan ada juga yang ditentukan oleh undang-undang. Nah, pertanyaan saya, apabila Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah itu menentukan pada pasal 9 dan beberapa ketentuan pasal lainnya, itu menentukan ada kewenangan atau kewajiban pemerintah kabupaten atau kota terkait dengan pengelolaan sampah. Apakah itu mencakup tidak menjadi kewenangan dari pemerintah, kewenangan dan kewajiban dari pemerintah kota? Baik, yang mulia. Jadi kalau di dalam Undang-Undang 23 2014 disebutkan bahasanya masalah lingkungan hidup merupakan kewenangan pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya dalam undang-undang lainnya tadi disebutkan undang-undang tentang nomor 18 tahun 2008 yang mengatur secara spesifik masalah persampahan. Ya. Nah, artinya apa? Masalah lingkungan hidup dan nanti turunannya juga berkenaan dengan yang lebih detail masalah apa itu diatur lebih lanjut di dalam undang-undang. Oleh karena itu, dilihat dari situ masalah sampah itu juga memang mempunyai materi aliansi merupakan kewenangan yang dipunyai oleh pemerintah kota. Dari sinilah kemudian muncul pemerintah kota itu mengatur lebih lanjut siapakah institusi yang akan melaksanakan itu. Dan karena pemerintah daerah itu terdiri dari kepala daerah, DPRD dan OPD, organisasi pemerintah daerah, maka setiap pemerintahan kota atau kabupaten mewadahi institusi tersebut. Oleh karena itulah di Pekanbaru OPD tentang yang mencakup masalah sampah ini adalah dibentuklah OPD itu melalui peraturan daerah. Karena peraturan daerah melahirkan OPD dimaksud untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diterapkan sebagai kewajiban daerah. Kewajiban daerah yang ada diatur secara umum dalam undang-undang peraturan daerah. Jadi OPD yang dimaksud ini adalah dinas lingkungan hidup dan kehutanan. Peraturan nomenklaturnya demikian. Nah, itu menampung sebagai kaki tangan dari keputusan baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten. Sehingga kaki-kaki dalam sektor-sektor itu tidak ada yang tidak diurus. Artinya semuanya harus bisa ditampung dalam organisasi pemerintah daerah. Saya kira demikian yang mulia. Ahli, saudara ahli, saya ingin minta pendapat saudara terkait jika undang-undang gitu ya, mengamanatkan suatu tindakan atau kemudian suatu kebijakan berbentuk surat atau kemudian peraturan gitu ya. Jika dalam waktu tertentu dalam amanat undang-undang itu tidak dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau yang diamanatkan dalam undang-undang, apakah itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang tadi saudara coba jelaskan? Terima kasih. Ya, sebetulnya ini juga tidak spesifik di kota. Banyak itu undang-undang merumuskan agar dibuat PP paling tidak 2 tahun sudah keluar PP tentang pasal ini.
lalu Pak Presiden sampai 5 tahun, semua juga begitu. Ya. Jadi kalau disebut Presiden Republik Indonesia tidak mematuhi undang-undang, itu amanahnya PP harus dibuat, tidak keluar juga. Jika seringkali undang-undang juga dijalankan. Undang-undang dasar pun mengamanatkan 20% untuk pendidikan. Itu akhirnya bagaimana cara agar sampai 20%? Ya, kalau pendidikan latihan oleh instansi dari pemasukan, kadang sampai 20% ada rentak. Maka itu dalam pengujian di Mahkamah Konstitusi selalu disebutkan memang undang-undang APBN yang kurang dari 20% untuk pendidikan itu bukan konstitusi. Tapi jalan keluarnya juga agak fleksibel dari putusan Mahkamah Konstitusi ya supaya tahun berikutnya menyesuaikan. Bukan konstitusi betul, bukan konstitusi. Tapi tak serta-merta kemudian kalau itu ganti presiden, tak juga. Nah, balik lagi. Jadi ini keadaan sehari kita ya, banyak betul, dan kalau kita telaah undang-undang yang mengamanatkan waktu tertentu untuk mengeluarkan PP bagi mencetak juga. Ya, dihukum bagaimana caranya itu ya? Memang dia telah melakukan tidak memenuhi kewajibannya untuk orang PP. Nah sekarang begini juga dalam kaitan yang dicatat ini, misalnya undang-undang menyebutkan bahwasanya ada satu produk dalam 5 tahun ini harus dibuat. Maka sebetulnya pemerintah yang baik itu tentu mengupayakan pelaksanaan mandat perintah dalam 5 tahun ini kepada daerah. Apakah bisa dilaksanakan setelah diupayakan tak terlaksana? Itu lain soal. Ada upayanya. Saya ingin menyampaikan ada dalam sebuah konsep hak asasi manusia ya, kita mengukur apakah negara ini bisa dikatakan melanggar hak asasi manusia atau tidak. Ada 2 obligasi kewajiban, obligation of conduct dan obligation of result. Obligation of conduct artinya kewajiban untuk melakukan perbuatan, apa itu perencanaan, penganggaran, pengorganisasian dan sebagainya harus ada. Atau obligation of result, jadi setelah dilaksanakan harus sampai hasilnya, harus terukur hasilnya. Misalnya begini, kematian ibu-ibu waktu melahirkan atau 1 tahun atau 5 tahun anak-anak balita meninggal, itu harus ada upaya negara untuk mengurangi angka kematian, bukan untuk menolkan. Maka obligation of conduct itu harus ada. Misalnya begini, perencanaan dalam bidang kesehatan, apa sebab anak itu meninggal? Apakah karena sanitasi, atau karena lingkungan, atau karena apa? Nah, untuk mengurangi angka kematian itu harus ada upaya. Nah, apa dia? Upaya pendidikan bidan, upaya edukasi ibu yang hamil, atau apa? Untuk mengurangi angka kematian bayi ini, itu namanya obligation of conduct. Nah, ini diharapkan menghasilkan obligation of result. Hasilnya adalah dulu 100/1000 di provinsi ini meninggal, maka hasilnya menurun dari 100 ke 90. Ini tetapi belum
sampai negara itu ke tingkat hasil maksimal, yaitu harusnya nol. Masa nggak bisa? Nah, kira-kira begitu ya. Tetapi dalam konsep hak asasi manusia ini juga harus dihargai. Kalau sudah ada perencanaan itu dihargai, apakah ini negara sudah berupaya untuk menyelesaikan masalah kematian, makanya anak-anak atau kematian ibu atau melahirkan. Ini dihargai juga. Tak mesti semuanya. Kalau semuanya berarti seluruh budget, seluruh upaya untuk itu. Nah, itu tak mungkin. Kan berbagai anggaran kita, semua sektor harus ada anggaran. Maka itu disebut dengan progres. Ya, ada kemajuan negara di dalam menghargai hak manusia. Demikian dalam masalah-masalah yang kita hadapi, sampah dan sebagainya. Maka harus dilihat apakah ada perencanaan, apakah ada pelatihan, apa sebagainya. Ini ya programnya itu, program OPD, program kota dan sebagainya. Kalau ada belum maksimal, lain harganya. Tapi kalau sana kita ada, ya perlu juga ditutup gitu ya. Kalau sampai tidak ada, itu tidak mungkin ya. Itu yang saya ingin sampaikan yang mulia. Baik, selanjutnya nanti saya ingin bacakan pasal 44 atau peralihan di dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah, bahwa kemudian pemerintah daerah harus membuat perencanaan penutupan tempat pemrosesan akhir TPA yang menggunakan sistem pembuangan terbuka atau kita kenal dengan open dumping. Terbuka paling lama 1 tahun, gitu ya, itu ayat 1. Ayat 2-nya, pemerintah daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir atau TPA sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka atau open dumping paling lama 5 tahun terhitung sejak berlakunya undang-undang ini, gitu ya. Ahli, kalau kita mengacu pada fakta, kemudian jika pemerintah daerah yang kemudian diamanatkan dalam undang-undang ini untuk melakukan penutupan dan peralihan, tapi tidak melakukan sesuai dengan amanat ini, apakah kemudian apa konsekuensinya terhadap tindakan tidak melakukan amanat undang-undang ini? Hari itu. Baik, yang mulia. Tadi sebagian sudah saya sampaikan beberapa urusan undang-undang yang memberikan kewajiban dan ada jangka waktunya. Maka di sini tetap saya berpendapat bahwasanya harus ada dijelaskan kepedulian pemerintah terhadap undang-undang itu. Artinya seberapa jauh pemerintah melaksanakan, mempedulikan amar-amar yang ada dalam undang-undang itu. Nah, apakah nanti sampai 100% atau tidak, itu penilaiannya lain hal. Artinya apa? Upaya negara dalam hal mengamanatkan undang-undang itu harus lihat, harus ada. Kalau sama sekali tidak ada, dalam rapat-rapat tidak ada, dibicarakan bagaimana cara melaksanakan ini dan sebagainya, maka itu abai, mengabaikan, tidak peduli kepada bunyi amar dari undang-undang. Diskusi bentar, mendiskusikan tidak sama sekali. Jadi tentu ya pemerintah yang tidak kita rindukan, asal lainnya tidak kita rindukan. Oleh karena itu sebetulnya dia administrasi negara bagaimanapun dia harus merumuskan, baik dalam RPJM, RPJP dan sebagainya harus muncul itu. Karena dokumennya dulu, habis itu kan diturunkan nantinya. Kalau RPJM 5 tahun, tentu tahunannya muncul. Kalau untuk apa? Nah, kalau tidak bisa langsung action, ya apa yang diturunkan sebelumnya? Apakah ada aturan-aturan yang perlu? Dan sebagainya. Nah, itu harus ditunjukkan. Nah,
Tapi kalau ekstrimnya sama sekali tak peduli ya disebut orientasi diribukan gitu ya. Iya, kita memberikan mandat kepada pemerintah eksekutif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk atas hidup siapa. Nah, kalau tak peduli, nah kita maka nanti harus ditegur juga itu pemerintah itu. Sebetulnya kalau lewat sini ya boleh juga yang kedua di sini ya. Dan putusan karena memang harus ada kewajiban yang diwajibkan oleh undang-undang untuk dilaksanakan. Silakan kalau ini sudah diupayakan tapi belum juga sampai. Iya Pak, ini perlu uang 100 miliar, kita ada budgetnya. Itu lain lagi ya. Oleh karena itulah menurut saya harus ada kepedulian negara untuk dalam bentuk apa? Itu tadi organisasi kan tidak memang simsalabim, tapi anak pemerintah demikian tak bisa bulan depan ingin lalu keluarkan uang itu rupa ya. Tentu harus saya kira itu yang mulia. Baik, ahli, saya ingin ahli menjelaskan tentang bagaimana kemudian pemerintah daerah melakukan suatu tindakan nyata atau keputusan berdasarkan banyak peraturan pemerintah lainnya, permen, PP atau sebagainya. Nah, jika dalam pembangunan yang dilakukan oleh eksekutif atau pelaksanaan dilakukan oleh eksekutif, dalam konteks ini pemerintah daerah tidak mengacu pada peraturan di atasnya, baik itu PP, permen atau peraturan di atasnya, apakah itu bisa dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum atau kemudian perbuatan apa yang dapat dikategorikan dengan tindakan eksekutif yang tidak melalui rekomendasi atau aturan yang berlaku di atasnya? Saya juga sependapat. Pertanyaan besar sekali. Seperti apa ya? Saya pun bingung juga ini. Saya ingin coba rincikan. Jadi dalam peraturan PP, Permen PUPR itu mengamanatkan beberapa pembangunan fasilitas pengolahan sampah itu sesuai dengan spesifikasi. Tapi kemudian, pemerintah daerah tidak melakukan apa yang diamanatkan dalam permen itu. Nah, jika kondisi seperti itu, bagaimana pendapat ahli terhadap hal itu? Ya, secara prinsip, tadi sudah saya sebutkan perintah-perintah dari sejumlah undang-undang. Nah, sekarang ada perintah dari peraturan negeri misalnya ya, dalam hal persampahan. Maka tadi institusi yang merupakan kaki tangan dari pemerintah kita tentang kesatuan ini memang harus diwajibkan untuk mengikuti apa yang dirumuskan dalam peraturan yang di atas. Bentuknya bagaimana? Tentu tidak simsalabim. Kalau simsalabim itu dari menteri itu, peraturan menteri harus selesai, harus berjalan. Nah, tentu ada proses di sini ya. Prosesnya masing-masing daerah mempunyai problem, mempunyai masalah yang spesifik. Kadang-kadang ada masalah anggaran, ada masalah sumber daya manusia, ada masalah manajemen, dan kemudian juga harus diperhatikan apa visi daripada kota. Nah, oleh karena itulah ada secara komprehensif. Nah, dari situlah kita bisa menengok bahwa semua yang diatur oleh peraturan di atas sebetulnya kan mempunyai tujuan untuk memberikan pelayanan yang baik, memenuhi hak asasi manusia dalam bidang lingkungan dan sebagainya. Dan demikian, sebab semua proses penyelenggaraan negara sebetulnya kan ingin memuliakan manusia, warga negaranya. Maka itu disebut dalam pasal hak asasi manusia tanggung jawab untuk melindungi, menghormati
memenuhi hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara. Alam lagi ini adalah pemerintah. Itu bunyi konstitusi. Ya, kenapa kok pemerintah semuanya? Iyalah, dia boleh bayar, dia boleh ambil sumber daya alam lokal, dia mendidik tenaga ekspornya, semua di negara. Oleh karena wajarlah rakyat untuk mendapatkan pemulihan dari negara. Nah, balik lagi. Nah, oleh karena itulah permen tadi itu adalah bagian dari upaya panjang negara untuk memberikan kebahagiaan kepada warga negara. Oleh karena itulah memenuhinya pun ada unsur yang disebutkan kewajiban atas pekerjaan, tindakan, ya, kewajiban tindakan dan kewajiban hasil. Nah, oleh karena itulah negara harus mengkolaki itu, mengkolaki sesuai dengan organisasi, perencanaan dan sebagainya sampai kepada hasilnya satu. Kalau tidak, kita bisa sebut lagi ini dari mana kita sekarang. Terima kasih yang mulia. Ya, saya ingin jawaban konkret tadi ya. Jadi tadi Anda sudah menjelaskan tentang SE, tentang peraturan kepala daerah. Cuman saya ingin jawaban konkret saja dari ahli, tidak perlu dijabarkan lagi apa itu SE dan penada. Apa konsekuensinya ya? Jika surat edaran, tadi saudara ahli bukan surat edaran itu dalam peraturan teknis gitu ya. Nah, apa konsekuensinya jika surat edaran itu ada, gitu ya, mengatur, lalu kemudian dia tidak punya landasan undang? Bagaimana pandangan ahli terhadap itu? Tadi saya sebutkan kalau surat edaran itu menambah norma, itu kalau normanya itu merugikan masyarakat, masyarakat itu mempermasalahkan edaran itu, ya silakan dari Mahkamah Agung negara lain. Tetapi kalau surat edaran itu tidak dimasalahkan, ya jangan terus. Itu ya, jalan terus. Sebetulnya sederhana aja, sama dengan, maaf saya harus bandingkan ini, undang-undang tidak boleh bertentangan undang-undang dasar. Bagaimana kalau ada undang-undang yang bertentangan undang-undang dasar? Apakah batal dengan sendirinya? Atau bagaimana? Maka jawabannya, undang-undang itu begitu dia dilahirkan oleh pembuatnya, maka dia adalah harus dianggap sesuai dengan konstitusi. Kalau ada yang ingin mempersoalkan tingkat konstitusionalitasnya, bawa ke Mahkamah Konstitusi. Kalau tak dibawa, undang-undang yang bertentangan dasar itu ya jangan terus sah tadi ya. Sama dengan kalau di PT UN, keputusan wali kota harus dianggap benar adanya, walaupun melenceng. Nah, saya katakan eksperimen begitu. Tapi dia akan hilang keabsahannya kalau yang mulia membatalkannya, karena membatalkan di PT UN, baru dia habis. Demikian juga surat edaran tadi. Surat edaran katakanlah dia membuat norma baru itu tidak disukai oleh warga. Kalau warga tak memasalahkan secara hukum, ya jangan terus. Tapi kalau membantah, ya itu salah satu cara warga untuk melawan. Boleh kita membantah, nah, dilaksanakan. Nah itu kenapa berkenan? Saya satu pertanyaan yang kecil yang mulia. Saya soal pidato itu ngajarin kalau dalam konteks saya akan menggali keterangan ahli sebagai ahli menghormati. Kalau pidato itu bilang bahwa dalam hukum itu ada dua hal yang penting, ya, norma dan nilai. Norma itu dalam tekstualisasinya, nilai itu sesuatu yang tidak dirugikan. Nah, saya hendak bertanya, ya, dalam konteks pengelolaan sampah, ya, normanya jelas, itu dia hendak mengurangi timbulan. Yang kedua, dia menangani persoalan sampah, bagaimana mendaur ulangnya, bagaimana untuk menjadikannya tidak berbahaya bagi kesehatan
Iya. Sebentar, apa belum paham? Kalau paham kita minta pertegas pertanyaannya. Nah ini kan supaya dia nanti banyak menjawab tapi belum nyambung dia, susah juga nanti. Nah, coba. Ya, kita tahu kalau norma di Undang-Undang 18 tahun 2014 itu dia mengatur hal pembuangan sampah. Secara general, secara umum, hal yang dimaksud dengan pembuangan sampah itu satu pengurangan timbulan. Yang kedua dia mengenai penanganan. Nah kalau kita bicara nilainya berarti kan dia bicara terkait dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat gitu ya. Lalu dia terkait dengan nilai hak asasi manusia secara lebih umum lagi. Nah, tapi dalam konteks sosial, konteks kalau kita bicara abstraksinya itu ada, kalau norma itu levelnya kan ada di jurisprudensi sebagai ilmu hukum gitu ya. Kalau kita bicara konteks nilai itu kan ada di teori dan di hukumnya. Dalam konteks ini dalam perundang-undangan, apakah misalnya pengelolaan sampah terkait dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, terkait dengan asasi manusia, dan berrelasi nggak dalam konteks negara Pancasila? Berrelasi tidak dengan nilai keagamaan, nilai sosial culture, nilai masyarakatan yang hidup di tengah masyarakat kita secara umum, bukan cuma di Pekanbaru dan Ahli, tapi di Indonesia. Baik ya. Jadi masalah sampah ini Sebentar, nggak bisa dilukaskan jawab-jawabnya. Kayaknya itu jawabannya lukas nih. Ya, penanya. Saya tanya ini dalam konteks negara Pancasila ada kewenangan yang maha esa, gitu ya. Apakah nilai pengelolaan sampah, nilai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehatnya terkait dengan nilai keagamaan yang diakui di Indonesia, nilai musyawaratan, gitu ya, nilai keadilan, nilai yang ada dalam struktur nilai Pancasila kita. ya kalau sampah dalam arti sebuah bagian daripada hasil manusia, baik private maupun publik, maka dia mau tak mau takluk kepada nilai-nilai yang ada. Sebab nilai-nilai yang ada, ideologi apapun juga, tak tergantung agama, ini memang institusi. Sampah itu merupakan sebuah produk yang mengganggu lingkungan hidup. Apa ini berlebihan? Ya, cukup, tapi saya itu jawabannya masih kurang. Ya, terima kasih Andi. Terima kasih ya. Masih ada? Cukup? Cukup. Silakan. Petugas 1, 2, dan 3. Pertanyaan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 terkait tentang pengelolaan sampah. Pemerintah daerah memang dituntut untuk harus mengelola sampah dengan baik dan benar. Nah, termasuk di dalamnya untuk membuat satu regulasi. Nah, terkait dengan persoalan yang saat ini ada di persidangan ini tentang pembatasan sampah plastik. Nah, ketika suatu pemerintah daerah sudah membuat rancangan ataupun bentuknya seperti peraturan daerah, perwako, surat edaran, surat instruksi itu dilaksanakan ya. Terlepas dari isinya apakah sudah sempurna atau tidak, tetapi sedikit banyak sudah menuju kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut. Nah, apakah terkait masalah hasil, karena tadi disinggung ya masalah hasil, apakah terhadap perwako yang sudah dibuat berdasarkan regulasi yang sudah dibuat sedemikian rupa ternyata hasil pelaksanaan di lapangan itu tidak cukup baik, apakah pemerintah bisa digolongkan melakukan perbuatan melawan hukum? Mohon dijawab, maksud itu jawaban ahli berdasarkan peraturan ataupun pendapat itu didasari oleh satu peraturan daerah. Baik, yang mulia, seperti pertanyaan pertama tadi, menjawab sebuah amar dari undang-undang atau dari peraturan yang asas itu kan tidak hanya satu perbuatan, adalah sebuah rangkaian kegiatan
pada hasilnya. Oleh karena itu, membuat aturan-aturan tadi, saya ingin jawab secara itu adalah bagian dari jawaban respon negara atas kewajiban-kewajibannya dalam rangka melindungi masyarakat. Nah, pertanyaan kemudian, tentu dalam organisasi ini harus diukur juga apakah itu. Maka di sini, kemudian muncul lagi aturan bagaimana cara penegakannya. Sebab hukum itu aturan itu bisa menegakkan. Kalau tak, ya ayatnya di kita itu ya. Nah, maka kemudian bagaimana cara sosialisasinya, bagaimana cara mengeksekusinya sehingga ini bisa mewujud. Sehingga nanti resultnya, hasilnya adalah terciptanya sebuah kondisi pribadi yang sehat. Ya, mungkin sampai di situ kalau lancar. Artinya dari tadi ahli mengatakan ini harus sampai pada ujungnya adalah pelaksanaan itu sendiri bagaimana. Nah, kalau menurut kamu sendiri, menurut ahli, apakah itu bagian dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah daerah sampai harus hasil itu menjadi sempurna? Maksudnya kalau dibatasi gitu tindakan pemerintah yang sejauh apa? Apakah dia harus juga menjamin hasilnya? Ya, begini ya, nggak bisa jawab A, B, C, A, kita nggak bisa sini. Tapi kami maunya begitu. Ya, jadi lah kalau dicari ahli yang begini kan nggak begitu. Ahli begini ya. Jadi itu adalah bagian dari salah satu pemenuhan kewajiban. Tetapi dalam Apa yang dirubah kalimatnya? Apakah suatu perbuatan melawan penguasa itu ukurannya harus berhasil? Ini dirubah pertanyaannya. maka saya jawab. Ukurannya dia berhasil. Kalau dia berhasil tidak terjadilah perbuatan melawan. Tapi kalau dia sudah berusaha tapi belum berhasil terjadi apa begitu? Apa mungkin diringkas? Saya ingin jawab ya, obligation of conduct itu terdiri daripada perbuatan-perbuatan. Nah, hasilnya nanti dulu. Nah, kalau dia sudah penuhi perbuatan-perbuatan ini, dia tidak Saudara ahli, ketika sudah dibuat peraturan sedemikian rupa oleh pemerintah daerah untuk menangani satu persoalan. Nah, pada saat ada sebagian atau masyarakat keberatan terhadap sebenarnya peraturan ini menurut pemerintah ini sudah ada. Tapi apakah itu pada akhirnya mengcover kepentingan masyarakat atau tidak? Itu keberatannya, maksudnya terhadap undang-undang atau terhadap peraturan itu sendiri, itu keberatannya diajukan ke peradilan umum atau ke uji materi terhadap peraturan itu sendiri. Karena ahli kan ahli perundang-undangan. Paham pertanyaannya ahli? Ya, saya akan tidak paham. Ya, keberatan atas sebuah peraturan perundang-undangan jalurnya adalah kalau perda di material. Ya. Nah, kalau atas perbuatan negara jalurnya dalam perda ini. Dan umum, bukan ke lantas. Kalau dia merupakan keputusan disidik, ya dia dari perlantas. Iya. Itu kalau singkatnya gitu. Ya, singkat bagus terus. Iya. Belum menjawab yang mulia. Iya. Artinya
gini. Nah, sekarang kalau regulasinya itu memang sudah ada, dan kemudian masih ada yang tak puas, ya memang orang yang tak puas ini boleh menyampaikan ketidakpuasannya. Nah, apakah dia ke sini dalam rantai ini, ya silakan aja. Ya, sebab di dalam masalah lingkungan hidup macam kita ini, itu kan memang nanti hasilnya adalah memberikan putusan, memerintahkan kepada negara membuat aturan. Ya, ini kalau itu memang dibenarkan oleh yang mulia, karena dianggap peraturannya ada tak memenuhi syarat atau tidak memenuhi kayak dalam pemilu atau apalah misalnya. Kalau itu nanti kan soal fakta itu, memeriksa peraturan kota. Misalnya waktu wali kota bersama kita ada hubungan dengan masalah ABC misalnya ada seperti berada daripada misalnya persis. Artinya dapat saja ya, dari keadaan perjalanan persampahan di Kota Pekanbaru dirasakan ada kekurangan yang berkenaan dengan peraturan yang tidak bisa ditampung oleh peraturan yang ada, boleh saja peradilan memerintahkan. Karena dalam lingkungan. Baik, kita pada umum berpisah saja itu jawabannya. Ya, lanjut Bu. Ya, ahli, karena ahli hadir di sini untuk memberikan pendapat berdasarkan keahlian saudara. Tadi saya mendengar jawaban saudara itu seperti bukan ahli yang tidak ada, maksudnya tidak menggunakan dasar hukum. Boleh saja ini pakai peraturan yang mana, undang-undang yang mana, lebih spesifik karena dasarnya caranya hanya berdasarkan boleh saja. Ya, pasal misalnya pasal berapa yang ngatur gitu. Ya, silakan. Saya sebutkan boleh saja. Ini kan artinya saya persilahkan kepada peradilan umum ini untuk memberikan keputusan atau tidak memberikan keputusan tentang itu. Artinya kalau memang dianggap secara fakta ada peraturan yang belum memenuhi materi yang berkenaan dengan masalah persampahan ini, dapat pada kasus di Jepang, itu sebuah pabrik membuang limbah ke sungai sampai ke teluk. Lalu 5-10 tahun kemudian baru rakyat setempat kena penyakit gatal-gatal aduan. Itu diajukan ke pengadilan. Ada sebab khusus air, merkuri dan gatal-gatal. Dan kemudian pengadilan baru memutuskan 15 tahun kemudian. Artinya apa? Pembuktian tentang kasus lingkungan hidup ini memang dan hal seperti itu memerlukan ya data yang lebih konkret. Terima kasih. Saudara ahli, tadi kita bicara tentang pemerintah melakukan apa sih namanya, berazaskan pemerintah yang baik sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Tentunya untuk membuat regulasi yang lebih spesifik sehubungan dengan perkara yang saat ini sedang berjalan di pengadilan. Apakah azas pemerintah yang baik saja cukup untuk memaksa pemerintah untuk membuat satu regulasi tanpa harus dihubungkan dihubungkan dengan azas-azas yang juga untuk membentuk suatu regulasi yang sempurna itu? Maksudnya apakah azas pemerintah yang baik ini saja sudah cukup tanpa harus mengkaitkan dengan azas-azas yang juga sangat diperlukan dalam pembentukan satu regulasi yang sempurna sebagaimana patokan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut? Apakah itu sejalan ataukah bisa itu ditinggalkan azas pembentukan regulasi itu? Oh begini, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan itu diatur dalam Undang-Undang 2019. Apa asas-asasnya? Nah, artinya membuat peraturan daerah tentu mengikuti nomenklatur dalam Undang-Undang
Artinya apa? Kalau membuat peraturan itu yang mengikuti ruang lingkup yang mengaturnya. Undang-Undang 12 nomor 11. Saudara ahli, nyambung nggak yang saudara inginkan dengan jawabannya? Saya melihat agak bias ini. Iya. Agak bias. Iya. Ya. Artinya gini, izin Fokusnya saya. begini, kan tadi kalau pertanyaannya di dalam menerjemahkan undang-undang sampah, undang-undang nomor 18 tahun 2008 akan dikaitkan dengan azas-azas tentang yang baik. Apakah itu saja acuannya? Itu pertanyaannya ya. Iya. Ah. Artinya untuk membuat satu regulasi berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2008 juga diatur asas yang berbeda dari asas pemerintahan yang lain. Apakah asas pemerintahan yang baik saja yang dijalankan tanpa harus mengabaikan asas itu bukan atas aturan yang di bawah harus bukan itu lagi yang ahli. Beliau ini menggabungkan, membentuk peraturan, apakah cukup ALPB atau menurut saya begini, kalau membuat peraturan perundang-undangan itu ada asas-asasnya, asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undangnya lain mengatur. Iya mengatur. Undang-undang berapa tadi yang misalkan ada tadi? Yang 2011 tadi Pak? Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Itu gitu. Undang-undang tentang Peraturan. ya. Baik. Nah, terus Beliau pertanyaannya adalah apakah isinya itu harus mencantumkan ALPB itu? lebih spesifik kepada undang-undang nomor 18 tahun 2008. Artinya dalam undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah itu ada asas-asas yang harus dipenuhi dalam pembentukan satu regulasi. Nah, artinya salah satunya azas tanggung jawab, azas berkelanjutan, azas kebersamaan, azas keselamatan. Nah, dihubungkan dengan azas pemerintahan yang baik. Apakah cukup azas pemerintahan yang baik tanpa harus diselaraskan azas yang dimaksud menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008? Iya, yang mulia. Jadi, ya berarti paham kan? Bapak udah paham kan pertanyaannya? Nah, kalau paham nyambung dia, kan gitu. Kalau nggak paham nanti nggak nyambung dia. Jadi Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu lihat B-nya dan juga mengikuti asas-asas pada undang-undang yang diatur. Kalau dan pidana, asas pidana, tapi pembentukan peraturan perundang-undangannya takluk kepada Undang-Undang 12 nomor 11. Jadi dua asas di situ. Iya, kesimpulannya berarti dia harus selaras. Itu Iyalah. oke, cukup. Akhirnya nyambung lagi Pak. Kenapa nyambungnya ya? Oke, cukup. Cukup ya. Saya tadi bertanya juga, cuma panggilan soal sudah datang pula ini. Sebentar, pertanyaan itu kalau bertanya. Saya sering baca tulisan beliau di Riau Pos dulu. Waktu saya masih Riau Pos, saudara tulis. Minggu biasanya koran dibayar. Saudara ahli ya, ini kan di sini ada gugatan, kaitannya sama itu tadi, ada gugatan, tentu ada kita ada petitum, ada yang diminta, ini dihubungkan juga dengan, tapi saya kan, karena itu juga menyangkut ke hukum administrasi negara ini ya. Nah, ini ada di sini petitumnya, ya ada petitum. Kalau dikabulkan oleh pengadilan gugatan ini, mohon ini agar pengadilan begini, poin 7. Menghukum tergugat dan tergugat dua meminta maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat Kota Pekanbaru melalui 3 media cetak nasional dalam kurung Harian Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, 5 media elektronik televisi yang terdiri dari Riau Televisi, RTV, TVRI Riau, Metro TV, Kompas TV, RCTI, dan 3 media elektronik radio yang terdiri dari Radio Indonesia Harian Pekanbaru, Grand Radio Lain Pekanbaru, Radio Aditya FM Pekanbaru, dan melalui baliho ukuran 6x3 meter sebanyak 12, dan selanjutnya dipasang di setiap jalan protokol di setiap kabupaten dan kota provinsi Riau dengan kalimat sebagai berikut, bahwa kami atas nama
Pemerintah Kota Pekanbaru, dalam kurung Wali Kota Pekanbaru dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Dengan ini meminta maaf kepada masyarakat Kota Pekanbaru karena kami selaku penanggung jawab pemerintah merasa telah gagal memberikan kepastian hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat terhadap pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Kami akan memastikan tidak akan ada lagi pengelolaan sampah yang buruk. Apa komentar ahli terhadap yang saya bacakan? Itu baiknya disampaikan pada Idul Fitri. Ya, yang mulia, bagusnya itu sekalian waktu Idul Fitri Pak Wali Kota minta maaf. Itu wajar dan pantas saja. Permintaan ini wajar dan pantas saja. Petitum ini menurut ahli. Nah, saya jawab itu Iya. secara menurut saya. Iya. Kan Wali Kota kita sudah minta maaf sebetulnya. Secara umum ya pada masyarakat kita Kota Berapa. Saya anggap itu termasuk sampahnya kita minta maaf beliau itu. Tapi beginilah yang mulia. Ya menurut saya yang lebih substansial sebetulnya. Dan juga ada. Nah, cobalah saya ada pertanyaan satu lagi nih. Apa jawabannya? Bagusnya tak terima. Nah, baik. Pertanyaan saya kedua. Dinamika yang terjadi. Nanti baru saya hubungkan dengan kalian saudara. Dinamika yang terjadi. Sekarang masa periode wali kota yang lama sudah habis. Sekarang ditunjuk PJ wali kota. Sama-sama kita kita baca di media. Ini kan gebrakannya ini mau ingin meraih kota kota bersih ini Adipura dan fokusnya ke sampah ini. Gugatan ini diajukan pada saat masih wali kota lama. Sekarang wali kota PJ kan wali kota juga ya. Dia muncul dengan gebrakan dan apa yang baru. Apa komentar Anda terhadap gugatan ini? Dia itu seolah menjawab gugatan. Dia ingin memperbaiki. Walaupun belum ada kaitannya sebetulnya. Boleh jadi dia punya visi misi yang memang sangat pro pada lingkungan. Sehingga masalah sampah dia tahu. Berarti dia mengkoreksi kekurangan pemerintahan sebelumnya, gitu Pak Saudara. Nah, apakah tindakan dia itu sudah menjawab terhadap gugatan penggugat? Ya, sebagian sudah menjawab. Sudah dikerjakannya. Ini kan tidak ada, ya gimana? Coba makanya saya tanya ke ahli. Beliau ahli yang dia bukan saksi fakta ya. Iya, makanya kan saya kan cuma bicara faktanya. Fakta terus hubungan dengan keahlian kan gitu. Bukan di fakta. Kalau di fakta kan dengan bagaimana apakah sampah sekarang lebih banyak tidak itu baru fakta namanya. Ini keahlian. Yang dia, ya ini kan kalau karena saya tidak tahu faktanya. Kalau beliau, memang saya dengar begitu. Kalau beliau memang serius, ya, serius dalam arti bahwa masa jabatan beliau akan ditumpahkan untuk memenuhi hak-hak warga dan lingkungan, itu masalah infrastruktur dan sebagainya. Ya itu adalah respon terhadap apa yang dirasakan oleh kawan-kawan sebelah kiri saya. Ini kan mewakili masyarakat ini kan, betul. Yang mewakili kita bersama ini, ibu ini kan itu. Namanya gugatan. Itu. Jadi sebetulnya ibu ini pun diwakili juga. Tidak ada kepentingan pribadinya di sini kan gitu. Makanya kita juga berusaha untuk objektif saja kan gitu ya. Nah ini ada, terus ada pula keterangan sekarang. Bagaimana kan itu saya tanya ya. Cukup ya, cukup baik. Terima kasih. Izin yang mulia, pertanyaan ya. Saya bertanya gini, saudara ahli, apakah perda yang 70%-nya isinya copy paste dari undang-undang tertentu, saya sebutkannya Undang-Undang 18 tahun 2008, itu dapat disebutkan perda yang lain? Karena kalau kita bicara dari Kelson, seharusnya gitu ya, semakin bawah aturannya semakin konkret dan semakin tegas. Saya nanya saja yang mulia, terima kasih. Baik yang mulia. Ya. Kalau undang-undang itu sudah terlalu teknis,
saya tidak tahu persis ya. Maka memang perda itu mau tak bisa lagi teknis, ya tinggal dilaksanakan. Artinya ya tak perlu lagi memerlukan norma-norma baru. Oleh karena itu ya silakan dilaksanakan. Masalah copy paste daripada undang-undang di atasnya, memang mau tak mau kalau memang harus ditampung dalam sebuah perda, ini apa isinya? Kecuali kalau tidak copy paste. Oleh karena itu, ya dalam banyak hal dan beberapa undang-undang sebagian mengkopi daripada pernyataannya. Sehingga menurut saya memang harus dibutuhkan paste berarti 20% tidak perlu paste. Nah ini yang 25% yang tidak disebutkan tadi, moga-moga isinya lebih operasional yang tidak ditampung, tidak bisa ditampung dari undang-undang. Cukup ya, saudara Pak Sembiring dari Sembiring cukup ya? Cukup yang lihat baik. Terima kasih ahli ya untuk komentarnya di kesimpulan saja, tanggapan ahli di kesimpulan masing-masing. Ya, terima kasih ahli. Ya, kita boleh duduk di belakang. Masih tulis di Repos? Saya udah nggak baca Repos lagi, kan nggak tahu saya. Terima kasih. Baik, masih ada? Gak ada waktu lagi, gak ada lagi nih. Apakah ada lagi ahli-ahli kita lagi? Tidak. Oh, nggak ada terakhir mungkin. Berarti Tapi lah, kalau cepat langsung. Baik, ini saudara Boy Jerry, saya lihat ini sudah keterangan ini sampai dengan 30 September. Karena tahu saudara ada sidang yang lain, sayang juga kalau kita jadikan ke berkas ini. Atau ada sidang lain, kalau nggak kami jadikan yang aslinya ke berkas. Nggak, saya cuma sidang untuk Ini aja, berarti udah nggak, berarti nanti kita bikin yang baru lagi ya. saya fokus sama sidang yang ini. Terima kasih. Kalau begitu kami simpan untuk berkas lagi. Baik, dengan demikian saksi dan ahli juga selesai dari tergugat. Ya, kita masuk ke tergugat. Sejauh ini mungkin kalau ada atau tidak ada, mohon diberikan waktu aja ya. Begini, kita tunggu 1 minggu. Ya, siap. Nah, apabila pada persidangan tidak ada, berarti tidak ada. Ya, siap. Ya, nah, baik, untuk 1, 2, dan 3 saksi ya. Oke, baik. Cukup ya, cukup ya, baik. Persidangan hari cukup, sidang kita tunda, insya Allah akan kita buka kembali 1 minggu ke depan, hari Senin tanggal 4 Juli dengan acara saksi atau ahli dari para tergugat, agar para pihak ada kembali pada persidangan tersebut dan sidang nyatakan ditutup. Terima kasih.